Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiatun Nisa, NPM 2018-401017. Saya mahasiswa Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibrahimi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Perbandingan Aktivitas Bakteri Staphylococcus aureus dari formulasi salep ekstrak lidah buaya aloe vera L dan daun nangka Artocarpus heterophyllus Lem terhadap zona hambatnya. Latar belakang dari proposal ini adalah penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama tingginya angka kesakitan, yaitu disebut morbidity, dan angka kematian atau disebut mortality, terutama pada negara berkembang seperti halnya Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah yaitu bakteri. Bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi adalah Staphylococcus aureus. Ini menurut jurnal yang saya temukan yaitu Jumati DKK dan 2018. Beberapa tumbuhan di Indonesia yang berguna dan bermanfaat sebagai obat. Nah, dalam proposal ini saya mengambil dua tumbuhan yaitu untuk antibakteri adalah lidah buaya dan daun nangka. Rumusan masalah dari proposal ini adalah bagaimana hasil dari perbandingan formulasi sediaan salep ekstrak lidah buaya aloe vera L dan salep ekstrak daun nangka Artocarpus heterophyllus Lem yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil perbandingan formulasi salep ekstrak lidah buaya dan salep ekstrak daun nangka dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Batasan proposal ini adalah lidah buaya dan daun nangka yang digunakan dalam penelitian ini berupa serbuk simplicia yang sudah dikeringkan. Metode yang saya gunakan untuk mengekstraksi adalah metode maserasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada uji daya hambat aktivitas bakteri Staphylococcus aureus dalam sediaan salep, dan saya akan melakukan pengujian uji daya hambat ini di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Nah, ini taksonomi dari lidah buaya yaitu kingdom yaitu Plantae, divisi Trachyophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asparagales, famili Santorsoseaceae, genus Aloe, spesies Aloe vera L. Tanaman lidah buaya merupakan semak tahunan. Semak tahunan ini tumbuh tegak, tinggi 30-50 cm. Batangnya bulat, berwarna putih, tidak berkayu. Daunnya panjang 30-50 cm, lebar 3-5 cm, berdaging tebal, bergetah kuning, bisa juga hijau. Bunganya menjemuk, bentuk mulai dari ujung batang. Daun pelindung panjang 8-15 cm, benang sari 6, putik menyembul keluar atau melekat pada pangkal kepala sari. Tangkai putik bentuknya benang, kepala putik kecil, ujung tanjuk melebar berwarna jingga atau merah. Buah kotak panjangnya 14-22 cm, berkatup, warna hijau keputih-putihan, bijinya kecil berwarna hitam, akarnya serabut warna kuning. Ini saya dapat dari buku Hotapea tahun 2000. Selanjutnya daun nangka. Di sini ada yaitu kingdomnya Plantae, divisi Trachyophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Moraceae, genus Artocarpus, spesies Artocarpus heterophyllus Lem. Pohon Artocarpus heterophyllus memiliki tinggi 10-15 meter. Batangnya tegak, berkayu bulat, kasar, dan berwarna hijau kotor. Daun nangka tunggal berseling lonjong, memiliki tulang daun yang menyirip. Daging daun tebal, tepi rata, ujung runcing, panjang 5-15 cm, lebar 4-5 cm, tangkai panjang lebih kurang 2 cm dan berwarna hijau. Bunga nangka merupakan bunga berjemuk yang berbentuk bulir, berada di ketiak daun dan berwarna kuning, bunga jantan, dan betinanya terpisah dengan tangkai yang memiliki cincin. Bunga jantan ada di batang, baru di antara daun atau di antara bunga betina. Buah berwarna kuning ketika masak, berbentuk oval dan bijinya berwarna coklat muda. Saya ambil dari buku Henis tahun 1987. Nah, dari kedua tanaman ini saya memanggil senyawa wakar yang digunakan pada kedua tumbuhan untuk antibakterinya.
dari lidah buaya dan daun nangka, yaitu saya ambil senyawanya flavonoid, tanin, dan saponin. Di mana senyawa saponin di sini dapat bekerja sebagai antimikroba dengan merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Untuk senyawa tanin dapat merusak membran sel bakteri, menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap enzim atau substrat mikroba, dan pembentukan suatu kompleks ikatan tanin dengan ion logam dapat menambah daya toksisitasnya. Sedangkan senyawa flavonoidnya dapat sebagai antibakteri dengan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Nah, makanya saya mengambil senyawa tersebut untuk antibakteri. Senyawa untuk uji daya hambatnya saya mengambil koloni dari bakteri Staphylococcus aureus, di mana taksonominya itu adalah Eubacteria, divisi Protophyta, kelas Bacilli, ordo Bacillales, famili Staphylococcus, genus Staphylococcus, spesies Staphylococcus aureus saya dapat dari buku Rosenbach tahun 1884. Morfologi dari Staphylococcus aureus adalah Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang berdiameter 0,5 sampai 1,5 mikro, tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Pada media biakan, bakteri ini berbentuk bulat yang terlihat tunggal, berkelompok atau bahkan dapat tersusun seperti rantai. Bakteri ini pertama kali dan dibiakan oleh Pasteur dan Koch, kemudian diteliti secara rinci oleh Armstrong dan Rosenbach pada era tahun 1880-an. Nama genus Staphylococcus diberikan oleh Armstrong karena bakteri ini pada pengamatan mikroskopis berbentuk seperti setangkai buah anggur. Sedangkan nama spesies aureus diberikan oleh Rosenbach karena pada biakan murni, koloni bakteri ini terlihat berwarna kuning keemasan. Rosenbach juga mengungkapkan bahwa Staphylococcus aureus merupakan penyebab infeksi pada luka dan furunkel. Furunkel bisa disebut juga radang kulit. Nah, pada proposal ini saya akan membuat ekstrak ini dalam bentuk salep. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Nah, tujuan dari pembuatan salep antara lain adalah sebagai pengobatan pada kulit, melindungi kulit pada luka luar agar tidak terinfeksi, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri, serta melembabkan kulit. pH yang baik untuk sediaan salep yaitu 4,5 sampai 6,5 sesuai dengan pH kulit manusia. Metode penelitian untuk penelitian saya yaitu pertama saya akan mengambil ekstrak lidah buaya dan ekstrak daun nangka. Ekstrak ini saya ambil dengan metode maserasi dan akan saya ambil senyawanya itu flavonoid, tanin, saponin yang mempunyai aktivitas antibakteri. Setelah itu saya akan membuatnya dalam sediaan salep. Nah, dalam perbandingan salep ekstrak masing-masing mempunyai konsentrasi 50%. Untuk kontrol positifnya yaitu salep gentamisin sulfat 0,1%, di mana salep ini merupakan sediaan salep untuk antibakteri. Untuk kontrol negatifnya yaitu hanya basis salep tanpa bahan aktif. Setelah itu akan diuji daya hambat bakteri Staphylococcus aureus dalam media Na dan uji daya hambat menggunakan kertas cakram. Untuk ekstraknya, untuk ekstrak lidah buaya dan daun nangka, pertama yaitu pengumpulan lidah buaya dan daun nangka. Dicuci sampai bersih, ditiriskan, ditimbang, dikeringkan di lemari pengering 120 derajat Celcius agar lebih cepat kering. Simplisia tersebut, setelah itu akan terjadi simplisia tersebut akan dihaluskan sampai menjadi simplisia serbuk. Setelah itu akan dimaserasi dengan etanol 96% selama 24 jam. Nah, maserat yang pertama, hasil dari dimaserasi dengan etanol 96% selama 24 jam, itu akan di rotary evaporator atau untuk mengentalkan ekstrak yang telah dihasilkan dari maserat pertama. Ampasnya akan dimaserasi selama 2 hari.
dengan menggunakan etanol 96% selama 24 jam. Masyarakat dari ampas tadi sama seperti masyarakat 1 di rotary evaporator agar menghasilkan ekstrak yang kental. Nah, rendemennya bisa kita hitung menggunakan rumus berikut. Berat ekstrak kasar yang diperoleh dibagi berat sampah yang digunakan dikali 100%, maka kita akan mendapatkan rendemennya. Ini formulasi yang akan saya gunakan untuk penelitian ini, yaitu formulasi yang pertama, ekstrak lidah buaya sebanyak 50%. Basisnya saya menggunakan adepsilane dan vaselin album. Nah, saya akan membuat sebanyak 20 gram. Ini pembuatan salep ekstrak lidah buaya dan daun nangka. Pertama, vaselin putih dilebur di penanas air. Setelah itu, masukkan ke dalam mortir. Nah, di dalam mortir itu akan ditambahkan ekstrak lidah buaya dan ekstrak daun nangka, tapi secara terpisah, bukan secara terpisah. Setelah itu, segerus homogen. Setelah gerus homogen akan menghasilkan salep ekstrak lidah buaya dan daun nangka. Sebelum uji daya hambat, saya akan uji pH-nya dulu. Uji pH ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran konsentrasi ion hidrogen pada suatu larutan atau cairan. Di sini kita akan mengetahui apakah pH-nya sesuai kulit atau tidak. Kedua, uji homogenitas, di mana di sini saya akan melihat apakah sediaan saya itu homogen atau tidak. Selanjutnya untuk uji daya sebar, di sini akan dilihat bagaimana kemampuan suatu sediaan menyebar pada kulit. Ini untuk uji aktivitas bakterinya. Pertama kita akan membuat media Na. Media Na yaitu dipanaskan hingga mencair, didinginkan sampai suhu 40 derajat. Setelah memadat larutan Na. Sebelum memadat, larutan Na dituangkan dalam cawan Petri sampai memadat. Setelah itu, dicampurkan masing-masing 0,1 mili bakteri Staphylococcus aureus. Setelah memadat, akan dimasukkan kertas cakram yang berdiameter 5 mm yang telah direndam salep ekstrak lidah buaya, salep ekstrak daun nangka, dan salep gentamisin sulfat 0,1 ke dalam cawan Petri menggunakan besen steril. Setelah itu, diinkubasi selama 24 jam. Selama 1 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu akan kita hitung diameter zona hamba bakteri. Untuk menghitung zona hamba bakteri, kita bisa menggunakan rumus berikut. Zona hambat yaitu zona keseluruhan dikurangi dengan diameter kertas cakram. Terakhir, analisis data dari proposal ini adalah yaitu saya akan menggunakan metode one way ANOVA SPSS 16, yaitu untuk membandingkan zona hambat antara salep ekstrak lidah buaya dan salep ekstrak daun nangka dengan konsentrasi masing-masing 50% dan kontrol positif untuk mengetahui aktivitas salep ekstrak sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.